Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagi ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh kita angkat tangan sama-sama, sembah Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, kalau boleh kita angkat tangan sama-sama. Come on, worship the Lord. Hidupku menggenapi firman. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di Zoom ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, supaya kami tidak salah melangkah, dan keputusan-keputusan kami tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa, kami angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, berbicara buat kami Tuhan. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan, menyertai kami, dan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Sementara firman-Mu disampaikan, kami semua ditarik mendekat kepada Tuhan dan mengerti kehendak-Mu. Kami berjanji, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat Pak Wito, Bu Eti, ada Bu Lena juga yang hadir pagi hari ini. Thank you Pak David yang sudah memberikan kesempatan. Ya, bulan lalu ketemu Pak Wito di Moi, 2 bulan lalu ketemu Bu Lina di Poha di New Jersey, haleluya. Sekarang bisa ada di Zoom. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sharing singkat tentang apa yang saya dapatkan waktu saya belajar tentang tahun Pei Gimel, Bapak Ibu Saudara. Apa sih tahun Pei Gimel? Tahun Pei Gimel adalah tahun baru bagi
orang Yahudi, saudara, mereka memperingati beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu. Nah, waktu saya khotbah tentang Pei Gimel ini, ada jemaat yang tanya, Pastor, kok kenapa sih kok penanggalannya orang Kristen atau orang yang percaya itu pakai penanggalan orang Yahudi? Kenapa kok nggak pakai penanggalan, contoh penanggalan Jawa? Kan ada ya, Pon, Wage, Kliwon, Klepon gitu ya kan. Klepon enggak ya Bu? Ya atau bahasa Jawa yang Badran apa gitu ya, atau yang Chinese. Why we have to use the Jewish calendar? Kenapa kita pakai penanggalan Yahudi? Bapak Ibu Saudara, sejak perjanjian lama, Kairos dan Kronosnya Tuhan, timetable-nya Tuhan itu selalu ya memakai kalender orang Yahudi, dan saya tahu itu kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, minggu yang lalu orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah. Nah, anak saya yang kelas 1 SD juga libur, saudara, karena kebanyakan teman-temannya juga orang Jewish di sini. Jadi kita libur di sini untuk merayakan Rosh Hashanah. Dan mereka masuk di dalam tahun 5783 Pei Gimel. Kita nggak mau jadi Judaism atau kita berkiblat seluruhnya kepada Yahudi, tapi mari kita belajar. Ya, apa maksud Tuhan? Apa makna rohani dari Pei Gimel? Supaya kita mengerti sekali lagi, Tuhan itu Kronos dan Kairosnya, timetable-nya, schedule-nya itu sering ya dan selalu tepat ya, bersamaan atau seiring dengan perjalanan atau kalender Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing screen, puji Tuhan. Semoga bisa, haleluya. Tahun Pei Gimel. Nah, saudara, ada beberapa penafsiran di tahun Pei Gimel. Apa sih Pak tahun Pei Gimel gitu ya? Chuck Spears berkata begini, tahun Pei Gimel adalah the world for divine recovery, the years when God will open up new supply routes. Artinya, saudara-saudara, Chuck Spears bersama dengan beberapa teman-teman yang pelayanan kenabian percaya bahwa di tahun 5783 Pei Gimel ini akan terjadi recovery. Apa yang iblis curi, apa yang hilang daripada kita. Tentunya kita baru keluar dari pandemik, ya banyak yang kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin usaha, pelayan dan sebagainya. Janji Tuhan di tahun ini Tuhan akan mengembalikan apa yang dicuri oleh iblis. Yang percaya lambaikan tangan, dan kita percaya Tuhan akan mengembalikan pelayanan, jemaat, ya bisnis, usaha, apapun yang sempat iblis curi di musim pandemik. Kita percaya di tahun Pei Gimel ini Tuhan akan mengembalikan dan mengembalikan lipat kali ganda. Yang setuju angkat jempolnya, amin, saudara. Haleluya. Karena ini pagi hari ya, supaya enggak ngantuk, enggak ketiduran, saudara angkat tangan, angkat jempol ya. Karena di Zoom harus kreatif. Kalau enggak ditinggal tidur saya. Haleluya. Nah, saudara, akan ada banyak supply routes, ada banyak sumber-sumber yang Tuhan akan bukakan bagi kita. Nah, beberapa hamba Tuhan, Chuck Spears dan Cindy Jacob dan beberapa hamba Tuhan juga percaya tahun Pei Gimel. Saya singkat saja, saudara. 5783 adalah juga tahun the year of spiritual journey. The year di mana kita akan mengalami perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Bicara tentang perjalanan rohani, Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita ingin berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya ada bersama dengan kita, kita harus jalan sama Tuhan. Kita nggak boleh jalan sendiri, sebab janjinya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Waktu kita jalan sama Tuhan, mujizat, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dan percayalah, kalau kita jalan sama Tuhan, kita akan dibawa naik dan tidak turun, sebab janjinya kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara nggak rugi jalan sama Tuhan. Di tahun Pei Gimel ini, Bapak Ibu Saudara, tahun ya spiritual journey, pastikan Bapak Ibu Saudara kita jalan bersama Tuhan.
Kita nggak boleh jalan sendiri, nggak boleh ngandalin pengalaman kita, nggak boleh ngandalin experience kita, knowledge kita sendiri, nggak boleh ngandalkan kekuatan kita. Yang Tuhan mau jika kita ingin melihat kasih-Nya, kebaikannya, anugerahnya, janjinya digenapi atas hidup kita, kita harus spiritual journey bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ada satu tokoh, cepat saja saudara, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu Abraham. Kejadian 12, 1-13. Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil Abraham. Dan waktu Tuhan panggil Abraham, namanya itu Abram, saudara. Abram itu pekerjaannya membuat patung, karena nenek moyang juga membuat patung. Saudara, disembah patung itu. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan panggil dia, yang harus dilakukan oleh Abraham adalah dia harus keluar dari negerinya. Dia harus memiliki paradigma yang baru. Dia harus merelakan dirinya untuk dibersihkan, dipisahkan, diubahkan. Sebab Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua, kantong kulit yang lama itu tidak bisa menampung anggur yang baru. Kita harus tinggalkan masa lalu. Kita harus berlari-lari kepada tujuan. Yang lalu biarlah berlalu. Dan Paulus juga berkata saudara dalam Filipi 3:13-14, ini ayat hafalan kita, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pingin di tahun PI Gimel ini kita mengalami janji Tuhan, penyertaan Tuhan, bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam new era. Kita sedang masuk dalam kegerakan yang besar. Cara yang lama, paradigma yang lama, ya, cara pikir yang lama, cara pelayanan yang lama. Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggalkan. Kita harus memiliki hati yang elastis, fleksibel, mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, Abraham namanya dulu Abram, diganti menjadi Abraham, ya. Puji Tuhan ada Pak Rubin Abraham di sini. Saudara, Saulus dulu namanya Saul. Petrus dulu namanya Simon, ilalang. Yusuf, saudara-saudara, diganti menjadi Satnat Paaneah. Ya, saudara-saudara, Yakob penipu diganti menjadi Israel. Bapak Saudara, hamba-hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan dan dia harus merelakan dirinya untuk meninggalkan masa lalunya, cara pikirnya, paradigmanya, hidupnya, rela, pasrah sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi di depan? Aku mau melupakan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati yang rela untuk dibentuk, itu adalah kunci untuk saudara mengalami breakthrough terobosan di tahun PI Gimel ini. Kadang meninggalkan yang lama itu sulit, saudara-saudara. Pak Wito, Bu Lena, Bu Eti, saya mau ngasih tahu, di Philadelphia sekarang banyak orang dari Jakarta datang karena mereka ingin mengadu nasib di sini. Di gereja kami ada 5 keluarga yang baru datang. Kenapa? Pak, Indonesia sulit dan kami mengadu nasib. Saya sedang ngajarin mereka, saudara. Kita lagi mau masuk winter agak dingin. Mereka tak jemput ikut cool komsel, pakai sandal jepit loh, saudara. Loh, Pak, kok pakai sandal jepit, ini adem-adem dingin. Terus pakai celana pendek supaya gampang. Ya kedinginan nanti, masuk angin. Karena saudara-saudara, kita di Indonesia, ya saya suka pakai sandal jepit dan sebagainya. Tapi ya itu yang lalu. Di tempat yang baru ya harus ya menyesuaikan diri. Gak boleh pakai cara yang lama dibawa ke tempat yang baru. Maaf, saya mau cerita ini. Kalau di sini mungkin di Australia juga, saudara, ada yang namanya napkin. Napkin itu untuk makan, dilap ya. Ada namanya paper towel, itu digulung-gulung kalau masak ibu-ibu. Ya, ada namanya tisu kotak yang buat mulut. Ada tisu toilet yang gulungan ditaruh di toilet. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa orang nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Dia bawa tisu toilet kemana-mana, gulungan ditaruh di tas. Nah, jujur saudara, saya kaget waktu lagi makan, ya waktu lakukan apa, tiba-tiba ibu ini ngeluarkan tisu toilet. Ternyata ya saya bilang tahu, Bu, tisu toilet bukan tempatnya di meja makan, tisu toilet tempatnya di toilet.
Tapi Anda ngerti, yang kita pikir ya sama putih gulungan. Nah saudara, kalau kita nggak pakai ya cara yang baru di tempat yang baru, seperti di kantong kulit yang baru, kita harus memiliki anggur yang baru, harus masuk kantong kulit yang baru maksud saya. Maka saudara, kita akan miss a moment kairosnya Tuhan di dalam tahun Peggy Mel ini. Tuhan mau bersihkan ya pelayanan kita, hati kita, hidup kita. Dan percayalah di tahun yang baru ini, janji Tuhan saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Siapa yang mau rela dibentuk, diproses Tuhan, ada pelayanan-pelayanan baru, ada cara-cara pelayanan baru. Saya nggak nyangka loh nih, saya bisa sharing untuk rekan-rekan di Kelapa Gading ini. Biasanya kan harus ke sana ya. Dulu di Blok L yang dekatnya Sport Club, terus pindah ke Gading Bukit. Dari tahun 2000 saya sudah Pak Wito sudah ngizinin saya untuk khotbah di sana. Nah, nggak nyangka kita bisa khotbah doa pagi nih. Semua karena pandemik muncullah Zoom dan kita bisa seperti ini. Saudara pastikan kalau Tuhan mau saudara bergerak, saudara ikut saja, manut saja kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Intinya adalah mari miliki hati yang elastis, bergerak bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang dahsyat. Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Simpel saja ya. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Abraham? Kenapa dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan perjalanannya diberkati, bahkan dia menjadi orang yang diberkati, sukses di bumi dan juga sukses di surga. Bapak Saudara, Kejadian 12 ayat 7 dan 8 jelas. Setiap dia memasuki satu tempat, dia selalu membangun mezbah. Waktu dia memulai harinya, dia selalu berdoa. Dan saudara nggak salah, kalau pagi hari ini saudara ada di doa pagi, karena kita sedang membangun kepekaan, keintiman kita untuk kita mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Petrus berkata, saudara-saudaraku, tentunya Roh Kudus yang memakai Petrus, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika engkau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wow. Jadi saudara, Petrus pernah tersandung. 3 kali dia menyangkali Yesus. Panggilan dan pilihan Tuhan ada di dalam hidupnya, tapi dia pernah gagal. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, maka Tuhan akan bicara kepada kita. Maka kita akan peka mendengar kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Waktu saudara memulai hidupmu dengan doa, engkau berangkat bisnis, engkau berangkat bekerja. Kalau ada tender yang salah, kalau ada teman yang salah, teman bisnis yang salah, maka Tuhan akan memberikan kepekaan buat saudara untuk tidak menandatangani kontrak itu. Untuk saudara mungkin mundur dulu, tapi akhirnya menemukan yang terbaik yang daripada Tuhan. Berapa banyak kita kadang mengambil keputusan yang salah. Saya mau tanya, siapa yang pernah kesasar? Siapa yang pernah kesasar? Tersesat? Lambaikan tangan. Puji Tuhan, gak ada yang kesasar, tersesat. Haleluya. Saya pernah cerita ya, dulu Pak Kris ya di Cibubur ya sama Dr. Roy, saudara bikin ibadah kalau nggak salah full gospel. Saya tinggal di Gading Bukit, tentunya di gereja Pak Wito ngizinin. Nah, dulu ada supir gereja baru dari timur, namanya Norton kalau nggak salah, saya nggak tahu. Iya. Oh, Norton tahu Cibubur, tempatnya Pak Kris tahu. Ya udah, tolong anterin ya. Ya Pak Kris telepon ya untuk nganterin saya khotbah dari Kelapa Gading ke Cibubur, saudara. Nah saya kan dari Amerika, saya nggak ngerti lewat mana, nggak tahu. Anak-anak saya percaya ada full timer juga, siapa yang namanya lupa, Yarli atau siapa lupa ya. Itu hampir ya 20 tahun yang lalu, saudara. Nah apa yang terjadi? Saya tinggal tidur karena capek. Mereka berdua conversation. Cibubur ini begini, Cibubur itu kesana. Saudara kalau nggak salah saya tidur 2 jam di belakang. Saya buka, kok gak teko-teko ya arah-arah ini, nggak nyampe ini, kenapa ini saudara? Saya buka mata, saya lihat, welcome Kelapa Gading. Loh, balik lagi ke Kelapa Gading, saudara.
Saya akhirnya telepon, Pak Kris ini kesasar, Dokter Roy kesasar. Akhirnya anak-anak saudara dipandu lewat handphone, belok kanan, mana kiri, sampai Cibubur. Pas doa makan, untung Pak Wito saya dikasih makan, Pak. Kalau diusir pulang nih pendetanya terlambat, datang cuma doa berkat. Kesasar itu nggak enak, saudara. Tahun 2006 saya nganterin jemaat untuk ke New York untuk sidang. Pertama kali saya nyetir ke New York, Bapak Saudara. Dan pakai GPS itu, kalau New York di gedung yang tinggi itu nanti masuk sana GPS-nya bilang lost a signal, turn around gitu. Karena nggak bisa nangkep, karena GPS zaman dulu sulit. Saudara, saya harus nyampe 9.30. Ternyata kenyataannya saya sampai hampir jam 12. Keluar masuk tol, hilang, bayar ini. Untung hakimnya, judge-nya ngasih kesempatan. Pastor, we can reschedule again to 2 months from now. Kesasar. Bapak Ibu Saudara, maaf. Banyak anak Tuhan yang kesasar. Banyak bisnismen yang kesasar. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kesasar. Tidak ngerti kairosnya Tuhan. Why? Karena tidak punya kepekaan. Bukan kita menghakimi, no. Bukan kita menjudge mereka, enggak. Mari kita belajar. Doa pagi disediakan, saya percaya Pak Ruben, Bu Lena, Pak Wito, Bu Eti mau saudara untuk doa pagi. Dekat sama Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Sebelum mengawali semuanya, pasrah sama Tuhan. Seperti Abraham, bangun mezbah, bangun kepekaan saudara. Supaya waktu saudara melangkah, saudara mantap. Saudara jalan sama Tuhan, saudara nggak jalan sendiri. Dan janji Tuhan, ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti orang yang percaya kepada Tuhan. Pastikan saudara nggak jalan sendiri. Pastikan saudara jalan sama Tuhan. Sebab saya percaya janji-janjinya akan digenapi bagi orang-orang yang setia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Untuk membangun kepekaan gak gampang, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2000 saya pernah melayani di GBI Jogja dan harus pulang ke Surabaya karena saya kuliah Surabaya. Dan waktu saya selesai khotbah, Tuhan, aku mau istirahat. Itu ada bus, namanya bus Eka, saudara. Bagus, AC-nya jam 10. Saya mau pulang, naik bus, tidur di bus 6 jam, patah sampai Surabaya langsung kuliah. Saya dulu kuliah di STT, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi STT Betani di Manyar waktu itu? Saudara, begitu sampai terminal, saya masih ingat. Roh Kudus bicara begini, jangan naik bus Eka itu, naik bus belakangnya. Saya mau, Tuhan, bus Eka ini bus yang paling enak, bisa istirahat. Saya lirik yang di belakangnya, busnya Sumber Kencono. Kalau bus Eka AC-nya enak, bus Sumber Kencono AB angin berobos, saudara, gubrak gitu. Tapi ya sempat argue sama Tuhan, are you kidding? Tapi ya udahlah, pasrah sama Tuhan. Jam 10.30 malam saya akan naik bis Sumber Kencono. Gak enak saudara, bau solarnya dan banyak copetnya. Tapi udahlah, tak jalani karena Tuhan. Kadang kalau kita taat itu perlu bayar harga ya. Saudara, sekitar jam 3 saya dibangunkan semua karena ternyata bis Eka yang saya mau tumpangi itu nabrak pohon asem di Caruban. Dan hampir separuh dari orang yang naik itu meninggal dunia. Dan di situ saya cuma nangis, thank you Tuhan, thank you. Kita ini punya GPS, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan alarm dalam hidup saudara. Kalau saudara mau melangkah, saudara salah ambil keputusan, Roh Kudus, alarm saudara, GPS saudara berkata, turn around. Bahasa Jawanya ojo. Tapi berapa banyak kadang orang Kristen, orang percaya, bahkan hamba Tuhan pakai ini, tidak pakai ini, saudara. Akhirnya salah. Mari kita belajar seperti Abraham. Dia membangun kehidupan yang intim. Dan percayalah, Tuhan selalu akan menuntun kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Haleluya, saya senang saudara semangat. Lanjut ya, satu lagi ya. Kurang 3 menit. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Abraham adalah dia memberikan yang terbaik.
Di tahun Peggy Mel ini Tuhan mau kita menabur, memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Percaya saudara, kalau Dia memberi yang terbaik bagi kita karena Dia sayang dan cinta kita, dan kita yang menabur, pasti Tuhan akan memberikan tuan yang luar biasa. Bersama Tuhan saudara, menaburlah yang baik, menaburlah yang Tuhan inginkan dengan sukacita, maka saudara akan melihat perkara yang besar. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan kesaksian saya. 7 tahun yang lalu saya menikah, dan terima kasih Pak Wito bawa rombongan yang besar dari Kelapa Gading, 32. Sampai mertua saya bingung, waduh ini 32 orang dari Kelapa Gading ke Purwokerto ini gimana nih? Thank you Pak Wito, Pak Beni Sadli dan teman-teman. Nah saudara, setelah nikah istri saya resign dari BCA. Dia udah kerja bertahun-tahun sekolah dan calon jadi kepala cabang, dan waktu bulan lalu betul saya pulang, banyak dari temannya sudah jadi kepala cabang. Dan waktu nikah dengan pendeta ya harus ikut suami melayani. Orang berkata kamu goblok, kamu gila, resign, posisimu udah bagus. Nah saudara, kita belajar dari Abraham ini. Waktu Abraham itu mempersembahkan Ishak, ya bukan Iska ya, kalau Iska itu temannya Ateng ya, Ishak ya saudara. Waktu Abraham sudah mengangkat pisau, Alkitab berkata tengok ke belakang, stop Abraham, tengok ke belakang, karena domba sudah Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, menurut pelajaran kimia atau bukan kimia ya, IPA apalah, nggak tahu pelajaran, domba itu nggak bisa naik ke atas gunung saudara. Kalau domba bisa naik ke atas gunung itu cuma malaikat dan Tuhan yang bisa membawanya. Dan waktu Abraham taat kepada Tuhan, maka di situ dikatakan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Domba Tuhan sudah sediakan. Minta waktu 1 menit lagi ya, boleh ya. Jadi saudara, waktu Ishak naik bersama dengan Abraham, ini banyak hamba Tuhan yang khotbah dari sisi kiri, maka dari sisi kanan malaikatnya Tuhan boyong itu domba, ketemunya di atas. Waktu kita taat, Tuhan sediakan. Taat, berkat Tuhan melihat. Taat saudara-saudara. Dan akhirnya sampai di atas Jehovah Jireh itu ada. Waktu Abraham taat persembahkan Ishak, maka Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, itu terjadi. Nah saudara-saudara, sudah 7 tahun Lia bersama kami, saya nikah. Nah saudara, kami tinggal di Pastori ya, Pak Wito pernah khotbah di gereja Tuhan di sini yang dikasih. Nah di lantai 3 itu ada Pastori saudara. Nah puji Tuhan, akhir bulan yang lalu Tuhan nambahkan additional kepada keluarga kami, anak kedua namanya Nicole, Jesslyn dan Nicole. Nah Jesslyn itu umurnya sekarang 6 tahun saudara, mau kelas 2 ya, kelas 1. Dia tanya suatu saat begini, Papi, when I'm going to have my own room, kapan saya akan punya kamar sendiri gitu ya saudara. Supaya disamain, saya ngomong, Jesslyn doa, Tuhan pasti akan sediakan bagi kita. Saudara, saya nggak tahu gimana ceritanya. Jadi Lia tuh 7 tahun yang lalu nyicil rumah di Purwokerto saudara, murah banget, 125 juta. Nah apa yang terjadi? Ada rumah sakit yang salah buang limbah saudara, jadi diperkarakan, sehingga endingnya dia harus ganti rugi, dan ganti ruginya banyak sekali saudara. Kalau nggak salah dibelikan dan sebagainya, hampir dapat 900 juta. Saya bilang sama Jesslyn, ini Tuhan tuh punya cara ya untuk memberkati. Mami ninggalin BCA 7 tahun yang lalu, Tuhan udah tahu bagaimana waktu kita butuh room, kamar, Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa banyak khotbah, tapi apa yang saya khotbahkan saya hidupi. Melayani Tuhan tuh nggak pernah rugi. Setia sama Tuhan tuh nggak pernah. Kok ada ya namanya rumah sakit salah buang limbah itu, kok ya ada? Kan mereka orang-orang pinter, tapi Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati kita, sebab namanya Jehovah Jireh, Tuhan yang setia. Tuhanku keren saudara, Tuhanku dahsyat saudara. Mari hari ini percaya apapun yang saudara hadapi, melangkah sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Waktu saudara Abraham kasih yang terbaik kepada Tuhan, dia pikir ini anak satu-satunya, tetapi justru Tuhan menyediakan in the top of mountain. Jadi waktu Abraham taat, dia pikul itu anaknya, dia angkat semua saudara.
sampai on the top, ternyata Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan cukupi kebutuhanmu. Tuhan akan peninggalkan saudara, asalkan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Nyanyi sama-sama. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau boleh nyanyikan sekali lagi, ini doa kami. Hidupku mengenapi firman-Mu. Oh, rala-wala-wala. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, ini hamba-hamba-Mu, kami semua mengangkat tangan. Engkau Jehovah Jireh. Di tahun Peggy Mel ini, berjalanlah bersama kami. Kami tahu Engkau gak pernah tinggalkan kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami mau meninggalkan cara pikir yang lama, membangun keintiman, dan mau terus memberi yang terbaik. Sebab Tuhan gak pernah utang bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.